bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Dan mendoakan serta menunjukkan cinta kasih kita kepada almarhumah Suster Maria Alberta Telambanua SCMM yang telah dipanggil menghadap Allah di surga. Kehadiran kita semua sungguh merupakan tanda bahwa kita sependeritaan dan satu keluarga dalam nama Tuhan. Marilah kita memulai perayaan misa arwah ini dengan bernyanyi. dan Putera dan Roh Kudus. Kematiannya menyadarkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita menaruh kepercayaan dan harapan kepada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Suster Maria Alberta Telambanua SCMM, lahir Undreboli 29 Juli 1932, nama kecil Irmina Sitimani Telambanua, nama ayah Antonius Telambanua almarhum, nama ibu Helena Telambanua almarhum, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Masuk postulan Sibolga 11 September 1954. Masuk nopis Sibolga 3 Oktober 1955. Kaul sementara Sibolga 3 Oktober 1957. Kaul kekal Sibolga 20 Juli 1963. Pesta 25 tahun membiara Sibolga 3 Oktober 1980. Pesta 40 tahun membiara Padang 3 Oktober 1995. Pesta 50 tahun membiara Padang 3 Oktober 2005.
Pesta 60 tahun Membiara, Medan, 3 Oktober 2015. Pesta 65 tahun Membiara, Medan, 3 Oktober 2020. Pendidikan terakhir, pendidikan guru agama. Tugas-tugas yang pernah diemban. Komunitas Bintang Laut 1958 sampai 1963, guru agama sekolah rakyat negeri dan pastoral keluarga. Komunitas Santo Leo 1963 sampai 1965, mengajar agama. Komunitas Hati Kudus Sibolga 1965 sampai 1985, kepala sekolah TK Maria Mutiara. Pegawai Keuskupan Sibolga mengurus surat-surat kendaraan keuskupan ke pemerintah. Pimpinan Asrama Putri dan Postres di Gereja Katedral Sibolga. Komunitas Santa Marta Pasaman 1986 sampai 1990. Pimpinan komunitas Pastoral Keluarga, pendamping WKRI dan Legio Maria. Komunitas Hati Kudus Sibolga 1990 sampai 1993, pimpinan komunitas. Komunitas Santa Agnes Jakarta 1993 sampai 1997, pionir panti lansia Santa Ana Jakarta. Komunitas Santa Ana Padang 1997 sampai 2007, pimpinan komunitas, pimpinan Panti Jompo Wisma Cinta Kasih Padang. Komunitas Santo Gabriel Medan 2007, sekarang pensiun istirahat. Riwayat singkat Suster Alberta Telambanua SCMM. Riwayat panggilan. Awal ketertarikan menjadi seorang biarawati ketika membaca buku riwayat orang suci, yaitu Santa Clara. Seluruh pikirannya penuh dengan cita-cita untuk menjadi seorang suster seperti Santa Clara. Namun kedua orang tua tidak menyetujui, justru telah menjodohkan dia sejak dari kecil dengan seorang pemuda dan ingin segera menikahkan putrinya ini. Berbagai alasan telah diutarakan oleh Irmina Sitimani untuk menolak permintaan kedua orang tuanya, namun tetap saja tidak mendapat restu. Akhirnya dengan terpaksa, Irmina Sitimani nekat lari dari rumah dan berangkat ke Sibolga menggunakan kapal laut. Mendengar hal ini, pihak laki-laki menjadi marah dan menuntut supaya Suster Alberta tidak boleh masuk biara dan diadukan mulai dari Pengadilan Negeri Sibolga ke Medan dan Jakarta. Akhirnya menang di Mahkamah Agung Jakarta dan Suster Alberta tetap memilih menjadi suster. Pintu biara Suster Van Liefde SCMM di Sibolga terbuka lebar menyambut kedatangan gadis Undroboli Irmina Sitimani Telambanua, kemudian menjadi postulan SCMM hingga mengucapkan kaul perdananya dengan nama biara Suster Maria Alberta Telambanua SCMM. Sejak masa pembinaan hingga perutusan karya dan komunitas, Suster Alberta adalah seorang suster mungil yang pendoa, lincah, periang, rajin, ramah, baik hati, dan memiliki hobi menyanyi, memelihara bunga-bunga, terutama bunga anggrek, dan memelihara ternak. Selain itu juga suka memasak dan keterampilan menjahit. Menelusuri kembali riwayat panggilannya, Suster Alberta pernah berkata, "Sebagai anak, saya memang bersalah karena pernah menyusahkan orang tua dan keluarga. Namun setelah sekian lama menempuh hidup sebagai seorang suster SCMM, saya yakin bahwa saya telah membuat keputusan yang benar. Saya telah menemukan Tuhan di sini. Inilah panggilanku,
Dia di atas segalanya bagiku. Sejak menetap di komunitas Santo Gabriel Medan dengan kondisi fisik yang mulai menua, Suster Alberta tetap semangat dan tekun menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah mengurus kebun anggrek. Dalam hidup berkomunitas, Suster Alberta juga selalu berusaha membuat suasana komunitas menjadi lebih ceria. Bersama para suster lansia lainnya, Suster Alberta selalu membuat acara berupa tarian dan nyanyian yang khas sambil berdirijen untuk ambil bagian dalam kegiatan atau pesta di komunitas. Uniknya lagi, apabila sedang marah, Suster Alberta menggunakan bahasa Belanda, sehingga suster lain tidak tersinggung karena tidak mengerti apa yang ia katakan. Banyak kisah yang indah bersama Suster Alberta. Riwayat sakit. Selama hidup, Suster Alberta jarang sekali mengeluh sakit. Tubuhnya yang mungil dan lincah terlihat sangat sehat. Seiring berjalannya sang waktu, fisiknya perlahan mulai melemah dan penurunan daya ingat. Suster Alberta berhenti beraktivitas sejak tahun 2021. Meski demikian, Suster Alberta masih berusaha mengambil bagian dalam hidup bersama di komunitas. Lewat kehadirannya dan hidup doa tidak pernah ia tinggalkan. Pada tanggal 30 Juni 2023, Suster Alberta mengalami muntah dan tekanan darah naik sehingga harus dibawa ke rumah sakit Santa Elizabeth untuk mendapatkan perawatan. Tanggal 16 Juli 2023, keluarga besarnya, Bapak Kasianus, keponakan dan cucu-cucunya datang mengunjungi di Lansia SCMM Sukadono, sekaligus memberikan makan secara adat nias. Sesudah acara pemberian makan tersebut, keadaan Suster Alberta semakin membaik, dapat merespon jika diajak berbicara, dan masih bisa berjalan keliling halaman biara dengan kursi roda. Suster Alberta mulai beristirahat total di tempat tidur pada awal tahun 2024. Makanannya semua di blender karena tidak bisa lagi mengunyah makanan yang keras. Hari Minggu, tanggal 25 Agustus, kembali dibawa ke rumah sakit Santa Elizabeth karena kondisi semakin melemah. Pada kesempatan ini juga, Suster Alberta menerima perminyakan suci, tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, melalui Pastor Ignatius Simbolon, OFMK. Suster Alberta keluar dari rumah sakit dan menjalani perawatan di rumah lansia selama kurang lebih 2 bulan. Hingga hari Kamis, tanggal 7 November 2024 pukul 20 WIB, dalam hening dan doa, Suster Alberta menghadap Sang Pencipta dengan damai dalam usianya yang ke-92 tahun. Terima kasih Suster Alberta karena semangat doa, kesetiaan, ketekunan, serta kesederhanaan Suster akan menjadi panutan bagi kami sebagai penerus SCMM. Sama, mari kita persembahkan saudara kita ini lewat doa-doa kita dan lewat perayaan Ekaristi suci ini. Kyrie eleison. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit
antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Suster ini sudah harus dia menghambur-hamburkan kebahagiaan, membagikan kebahagiaan itu untuk siapapun, bahwa kita bersuka cita. Peristiwa ini, Bapak Ibu Saudari dan Saudaraku terkasih, mengingatkan kita semua bahwa masing-masing kita suatu saat pasti akan juga terbaring seperti ini. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Kita berdoa untuk kaum keluarga, sanak saudara, handai taulan saudari kita ini. Semoga mereka semua dihibur dan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka tetap tabah dan kuat dalam peristiwa duka ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Esa, kabulkanlah doa kami. Tuhan berikanlah istirahat.
Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Regis Celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Amin. Sirami ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke kehidupan kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup selamanya bersama para kudus di surga. terimalah dia ya Tuhan, Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. terimalah dia ya Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong hamba-Mu ini, hantarlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi, dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati keluarga kami dan kami semua yang berduka dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. amin. Puji syukur 1019. Semoga jiwanya beristirahat dalam damai Kristus. Amin. Dan semoga Yang Maha Kuasa
memberkati saudari dan saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pastor Hilarius dan Pastor Albert, terima kasih sudah memimpin misa requiem untuk orang tua kami, ibu kami, Suster Alberta. Semoga doa-doa kita semua menjadi jalan buka untuk dia sampai ke rumah Bapa di surga. Amin. Suster provinsial yang kami hormati dan semua dewan, para suster SCMM, para suster semuanya, umat beriman yang berkumpul di tempat ini, dan siapa saja yang hadir pada misa requiem sore malam ini. Saya hanya sebagian kecil dari keluarga besar Indrapura. Saya anak, abang dari Suster Alberta. Ada kakak kami pastor, namanya Pastor Aloysius. Tante kami juga Suster Aloysia. Ada satu juga keluarga besar, Pastor Marinus, sudah mendahului kita, sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Itu paman dari pasti. Maka kita bersyukur, kami bersyukur sebagai keluarga. Dia hidup di tengah-tengah kongregasi SCMM. Dia hidup di tengah komunitas di mana di beberapa tempat. Jadi semua punya andil itu. Lalu siapa lagi yang punya andil? Umat beriman di mana dia berkarya. Tadi sudah disebut, tidak saja hanya dia petik sendiri untuk dirinya sendiri, tidak hanya berbuah untuk kongregasi dan umat di mana ia berkarya, tetapi juga keluarga di mana dia berasal. Maka hari ini kami bisa mengatakan terima kasih Tuhan, kami boleh hidup bagian dari kehidupan tante kami, Suster Alberta. Kami dari para suster SCMM sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan kehadiran kita semua. Semoga karena doa-doa kita, besok dalam acara jam 10 dan pemberangkatan menuju Pematang Siantar boleh berjalan dengan baik dan lancar sampai penguburannya besok. Kami masih berharap kehadiran kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita dan mohon maaf juga atas hal-hal yang mungkin kurang dalam pelayanan kami hari ini dan besok. Semoga Tuhan yang menyempurnakannya. Sekian dan terima kasih.